Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tanduk untuk Tunduk. Tanduk untuk Tunduk. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-68 sampai dengan ke-69. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang nilai-nilai ilahi yang berasal daripada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagaimana tanduk keselamatan itu hadir dan bukan tanduk untuk membawa kecelakaan kepada pihak lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Tanduk untuk tunduk. Dua kata yang mirip. Satu tanduk yang menjadi bagian pertahanan untuk binatang-binatang yang memiliki tanduk. Seperti rusa, seperti juga banteng, kemudian juga cula juga termasuk daripada badak yang itu juga merupakan tanduk, dan juga binatang-binatang lain. Sahabat seperjalanan, khususnya tanduk itu ada pada kambing yang sering kemudian beradu domba satu dengan yang lain, dan itu terkenal di masa penjajahan sebagai politik aduk domba, agar setiap tanduk-tanduk yang dimiliki dalam komunitas bangsa di Indonesia ini saling bertarung satu dengan yang lain sehingga terpecah-pecah, dan kemudian dengan demikian sangat mudah untuk dijajah dan ditaklukkan dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan gambaran bahwa tanduk yang melambangkan kekuatan itu bukanlah untuk membawa perpecahan, bukanlah untuk membawa kesakitan dan merugikan pihak lain. Namun Alkitab mencatat tanduk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu untuk membawa kelepasan dan juga membawa keselamatan di dalam diri hambanya keturunan Daud. Itu yang disampaikan oleh Sakaria yang merupakan ayah daripada Yohanes Pembaptis dan suami dari Elisabet. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau binatang rusa, banteng, kambing, dan binatang-binatang lain diberikan tanduk, tujuannya adalah untuk mempertahankan diri agar jangan sampai terancam oleh pihak lain. Sahabat seperjalanan, kita pun diberikan tanduk. Tanduk untuk mempertahankan diri. Kalau musuh kita adalah kuasa kegelapan, kalau musuh kita adalah Baal-zebul, kalau musuh kita adalah Lucifer, dan kalau musuh kita adalah iblis, dan kalau musuh kita adalah diri kita sendiri dalam keberdosaannya, maka tugas setiap sahabat seperjalanan untuk menanduk keluar segala perkara-perkara buruk. Kita berdoa di dalam kuasa darah Yesus agar tanduk yang datang dari Daud di dalam diri Kristus Yesus itu bisa mengusir segala sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, bukan dalam kekudusan, justru di dalam keberdosaan. Kita usir keluar dan kita tanduk keluar. Proses bagaimana kita bisa hidup untuk tetap benar berjalan bersama dengan Tuhan, agar tanduk yang kita miliki itu bisa digunakan dengan baik. Maka proses untuk punya sebuah tanduk yang difungsikan dengan baik, yaitu kita tunduk, kita menundukkan diri di hadapan Allah, setia kepada firman-Nya, menjalankan kebenarannya, dan hidup di dalam jalannya. Maka itulah ketundukan. Setiap anak-anak Tuhan yang punya ketundukan penuh, totalitas tanpa berkurang sedikit pun, maka tanduk yang ada pada setiap diri sahabat seperjalanan
yaitu potensi kekuatan penyertaan Allah, kemampuan kita untuk mengusir segala perkara yang buruk yang bisa masuk dalam kehidupan pribadi sahabat seperjalanan, termasuk juga keluarga sahabat seperjalanan. Kita bisa mengusirnya. Kita bisa mengusir manusia lama yang ada di dalam diri kita. Kita pun bisa mengusir segala pencobaan, tipu muslihat iblis yang ditawarkan kepada kita. Kita menanduk semuanya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dimurnikan, dibersihkan, yang sudah dikuduskan, dan tidak kemudian masuk ke dalam kenajisan, di mana kenajisan hidup kita di dalam dosa sudah diampuni, sudah dipulihkan, sudah dikuduskan, sudah kemudian dibersihkan di dalam kuasa darah Yesus. Sahabat seperjalanan, jangan sampai potensi yang ada pada diri kita, umur, waktu, kehidupan, mungkin finansial, mungkin kecerdasan kita, posisi dan pengaruh kita, justru kita tidak pakai untuk menjadi kemuliaan Allah, namun justru kita menanduk orang-orang yang lemah, yang harusnya engkau kasihi, namun engkau rugikan, yang harusnya engkau lindungi, namun engkau peras, engkau kemudian manfaatkan di dalam kelemahan yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Kristus yang sebagai tanduk Daud yang datang ke dalam dunia, itu untuk menambuk semua hal buruk, sehingga manusia itu mengalami keselamatan, mengalami kesejahteraan, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami sebuah perubahan hidup dari yang dulunya terikat di dalam dosa, kemudian dibebaskan dari dosa di dalam diri Kristus Yesus. Kuasa yang dimiliki oleh Allah di dalam diri Kristus Yesus tidak dipakai untuk sebuah tindakan sewenang-wenang. Allah memberikan kasih-Nya di dalam diri Kristus Yesus untuk memberikan segala apapun yang diperlukan oleh manusia, secara lahir, batin, secara roh, secara raga. Allah sediakan semuanya buat sahabat seperjalanan. Kalau dikatakan Yesus tunduk kepada siapa? Bukankah Dia Tuhan? Maka sahabat seperjalanan, kita boleh mengambil sebuah kalimat. Yesus tunduk kepada siapa? Yesus tunduk kepada komitmen dengan dirinya sendiri. Yesus tunduk kepada karakter ilahinya yang maha kasih, yang maha pengampunan, yang maha menerima kita. Itu ketundukan Allah kepada keilahiannya, kepada kekudusannya, kepada sifat-sifat yang maha agung dan maha mulia. Lalu kita harus tunduk kepada siapa? Kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sewaktu kita tunduk sepenuhnya kepada Allah, potensi-potensi tanduk dalam kehidupan kita yang tidak selalu konotasinya negatif tanduk, tapi tanduk itu adalah potensi-potensi yang dititipkan Tuhan, yang diberikan oleh Allah. Kita pakai semuanya buat kemuliaan Tuhan. Kita gunakan semuanya agar banyak orang datang kepada Allah, ada banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang tersesat kembali ke dalam jalan Tuhan, banyak orang yang belum mendengar Injil kabar baik. Melalui kita, mereka mengenal siapa Yesus, Sang Juru Selamat, yang membawa tanduk keselamatan, tanduk kelepasan kepada setiap manusia berdosa. Dan mereka yang di luar Kristus menjadi bagian di dalam diri Kristus sendiri, menjadi anak-anaknya yang termaterai, menjadi pewaris kerajaan Allah. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita itu harus tanduk untuk tunduk, bukan tanduk untuk menanduk orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan di dalam waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.